Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Video ini akan terbagi ke dalam 4 modul, yaitu modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Jadi, kalian diharapkan untuk menonton video ini secara berurutan, sehingga kalian bisa mengerti keempat modulnya dengan baik. Pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai plagiarisme, bentuk-bentuknya, cara-cara untuk menghindari plagiarisme, hingga langkah-langkah pengoperasian Mendeley untuk penelitian yang sedang kita lakukan. Selamat menonton! Plagiarisme atau menjiplak merupakan salah satu tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam usaha memperoleh kredit atau nilai dalam suatu karya ilmiah. Dilakukan dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain yang telah diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dasar hukum dari plagiarisme ini diambil dari Peraturan Akademik Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 pasal 61 ayat 3 yang berbunyi plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Pelanggaran ini termasuk ke dalam pelanggaran akademik berat berdasarkan peraturan tersebut. Tentunya, pelanggaran tersebut datang bersamaan dengan sanksi. Sanksi plagiarisme mengacu pada Peraturan Akademik Undip tahun 2020 pasal 62 ayat 2. Untuk mahasiswa, sanksinya yaitu dicabut status kemahasiswaan secara permanen, sedangkan untuk alumni, sanksinya datang dengan pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKP kehilangan hak lanjut studi di Undip. Bentuk-bentuk plagiarisme menurut Solistio 2012 ada 4, yaitu yang pertama, plagiarisme kata demi kata, ketika penulis menggunakan kata-kata penulis lain dengan persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber, ketika penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup dan menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan, ketika penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat, self-plagiarism, ketika penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Pada self-plagiarism, yang penting adalah ketika mengambil karya sendiri, maka karya baru yang diciptakan harus memiliki perubahan yang berarti. Cara menghindari plagiarisme. Yang pertama, sosialisasi dengan undang-undang dan Permendikmas yang terkait plagiarisme. Contohnya dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Permendikmas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Yang kedua, melakukan pengutipan parafrase dan menggunakan alat pendeteksi plagiarisme. Nah, salah satu cara untuk terhindar dari plagiarisme merupakan mengutip kalimat yang telah kita masukkan ke dalam penelitian. Ada 2 cara untuk melakukan kegiatan tersebut. Step by step-nya dimulai dari memilih, mengunduh, dan mencari kutipan dari jurnal yang akan kita kutip. Nantinya akan kita cantumkan kepada penelitian kita dan memasukkan kutipannya pada penelitian kita. Yuk, kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengunduh Mendeley dan menghubungkannya dengan Microsoft Word yang ada pada perangkat kita. Setelah itu, cari jurnal yang dirasa cocok dengan tema penelitian yang kita miliki, kita unduh, baru kita pilih kutipannya. Kali ini, aku memilih kalimat ini untuk aku masukkan pada dokumen Microsoft Word. Yuk, lanjut step kedua. Langkah kedua, buka aplikasi Mendeley yang sebelumnya telah kita unduh, klik Add, dan aku memilih opsi File from Computer karena untuk file dari jurnal yang akan aku kutip sudah kuunduh. Bisa kita lihat bahwa jurnal yang telah aku unduh dan pilih di Mendeley kini sudah terlihat, sehingga kini kita bisa mulai kutip jurnal ini. Kemudian, buka jurnal yang akan kita kutip dan salin kalimat yang akan kita masukkan ke dalam penelitian. Aku memilih kalimat ini sebagai contoh.
Setelah disalin, buka opsi Insert Citation pada References di Microsoft Word. Kemudian, masukkan judul jurnal yang telah diunduh. Tampilan setelah memasukkan judulnya akan seperti ini, kemudian klik OK. Setelah klik OK, kutipan otomatis akan muncul dan seperti inilah tampilan akhirnya. Kita bisa terhindar dari plagiarisme dan mudah dalam memasukkan daftar pustaka selanjutnya. Nah, sekian penjelasan tentang plagiarisme. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman lebih aware terhadap adanya plagiarisme. Terima kasih telah menonton.